Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will learn about present perfect tense. I want to explain it. Well, have a nice listening. Present perfect tense digunakan ketika kita membicarakan tentang suatu kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan keadaan yang sekarang. Oke, kita lihat slide-nya. Adverb of time itu keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense. Already untuk kalimat positif. Example, contohnya, I have done my homework already. Yang artinya, saya sudah mengerjakan PR saya. Dalam kalimat present perfect tense, setelah subjek itu ada have atau has, itu artinya sudah atau telah. Sudah melakukan aktivitas maksudnya. Kemudian, keterangan waktu berikutnya adalah yet. Untuk kalimat negatif. Example, contohnya, she has not visited Pahawang Island yet. Artinya, dia belum mengunjungi Pulau Pahawang. Kata yet, keterangan waktu di akhir kalimat. Jadi, karena di sini subjek tunggal, yaitu subjek she, jadi dia pakai kata bantunya has. Itu artinya sudah ya, dia sudah. Tapi kalau di sini ada kata not, kan negatif ya, kalimat negatif, dan di akhirnya ada kata yet, artinya belum. She has not yet ya, she has not visited Pahawang Island yet. Dia belum mengunjungi Pulau Pahawang. Itu maksudnya. Kemudian adverb of time yang berikutnya for. For di sini artinya bukan untuk, tapi di sini sebagai keterangan waktu. Di sini artinya selama. Example, contohnya, I have been in this room for 2 hours. Artinya, saya sudah berada di ruangan ini selama 2 jam. Nah, kata for di situ artinya selama. Keterangan waktunya selama 2 jam. Jadi menerangkan waktu durasinya 2 jam. Di situ pakai I have been, di situ tidak ada bentuk kata kerja ketiga di sini. Tapi di sini adalah kata to be ya, bentuk past participle, bentuk to be yang kata bantu yang kata ketiga itu namanya been. Jadi kalau tidak ada kata kerja, dia hanya menerangkan kata benda. Kata bendanya misalnya in this room, di ruangan ini, keterangan tempat gitu. Jadi dia menggunakan kata bantu been. Saya sudah berada di ruangan ini. Nah, gitu ya, tidak ada kata kerja. Since, sejak. Itu artinya ya. Example, contohnya, we have studied in this school since 2020. Artinya kita sudah belajar di sekolah ini sejak 2020. Nah, kata since itu sejak menerangkan waktu. Disebut kapan waktunya, tahunnya, apa bulannya, apa minggu atau hari gitu ya. Sejak ini tahun ya 2020. Sejak bulan lalu, since last month misalnya seperti itu. Dalam present perfect, subjek yang digunakan subjek plural dan subjek singular, dan di situ ada kata yang sudah dicocokkan. Jadi tinggal kalian pahami. Di situ ada they have, artinya mereka sudah. Nanti ditambah keterangan kata kerjanya. Mereka sudah apa? Sudah melakukan apa? We have, kita sudah apa? I have, saya sudah bla 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 gitu ya. You have, kamu sudah, atau kata yang lain, kalian sudah.
Lanjut, subjek yang singular, subjek tunggal, yaitu she has pasangannya. Artinya dia sudah, he has, dia sudah, tapi untuk subjek orang laki-laki. It has, dia sudah, tapi untuk subjek hewan atau benda gitu. Yaitu pasangannya ya, pasangan auxiliary verb, yaitu kata bantu dalam present perfect, yang artinya sudah. Jadi have dan has artinya sudah atau telah. Telah apa? Telah melakukan kegiatan yang di masa lalu, bisa juga berlaku di saat ini, seperti itu. Verb 3, jadi dalam penggunaan present perfect menggunakan kata kerja yang ketiga. Been. Nah, been itu kata bantunya, bentuk yang ketiga. Kalau dia tidak ada kata kerja, pakai been. Tadi contohnya, saya sudah berada di ruangan ini sejak selama 2 jam. Gitu. Saya pernah ke Bali. I have been itu no, bukan. Maksudnya tuh saya sudah berada di Bali. I have been in Bali. Itu ya maksudnya. Saya sudah berada di Bali. I have been in Bali since last week. Saya sudah berada di Bali sejak minggu lalu, misalnya seperti itu. Bali kan keterangan tempat ya, kata benda. Jadi dia bukan kata kerja. Menerangkan artinya dia berada di mana. Jadi been artinya bisa berada. Next. Untuk dalam interrogative sentence, kalimat tanya, itu kata auxiliary verb-nya have dan has-nya harus di depan kata tanyanya. Have you already done your task? Nah, di sini artinya apakah kamu sudah. Jadi kalau kata auxiliary yang jadi kalimat tanya di depan itu artinya apakah. Kalau apakah jawabannya 2, yes or no, iya atau tidak. Apakah kamu sudah? Nah, tadi ingat ya, have itu artinya sudah. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas kamu? Kalau memang sudah jawabnya yes I have. Karena yang ditanya kamu, jadi lawan kamu ya saya gitu. Kalau no I haven't, belum mengerjakan gitu. Tidak, saya belum mengerjakan. No I haven't, itu disingkat. Okay? I think enough for my explanation. I hope that you can understand later. If you have any question, you can ask me in our group WhatsApp. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.